Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang kedua anak-anakku, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai belajar kita di hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan Engkau ciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Untuk tujuan itu kami perlu saling menolong dan melengkapi, namun tidak membeda-bedakan dan menindas yang lain. Berkatilah kami agar dapat belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabar kalian? Semoga di hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang materi kita yang pertama, yaitu ketika Allah bercermin. Nah, dalam materi itu, manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, maka sebaiknya kita mempunyai sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kita yang kedua, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Ini merupakan kelanjutan anak-anak dari materi kita yang pertama kemarin. Seperti kita telah pelajari bersama, Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuannya seperti yang kita lihat dalam kitab Kejadian, yaitu supaya beranak cucu dan bertambah banyak untuk menguasai bumi dan segala isinya. Namun anak-anak, dalam menguasai itu hendaknya manusia juga bijaksana, tidak mengeksploitasi seluruhnya secara semena-mena, namun juga mengelolanya dengan baik supaya keberlangsungannya terjamin sampai nanti generasi mendatang. Mari kita simak bacaan dari kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 28, dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus,
Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, seringkali yang menjadi dominan di masyarakat itu adalah laki-laki. Karena laki-laki dianggap punya kekuatan, punya karisma, kebijaksanaan, dan juga badan yang besar. Sedangkan perempuan tidak demikian. Perempuan itu lembut, ibuan, lebih suka urusan rumah tangga dan sebagainya. Maka dalam peran sosial itu lebih dominan laki-laki. Yang menjadi pemimpin seringkali adalah laki-laki, ketua RT, ketua RW, kemudian bapak lurah, bapak camat, dan sebagainya. Dalam kitab Kejadian tadi anak-anak sebenarnya sudah jelas bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu sederajat anak-anak, sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Maka keduanya itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi sebaliknya untuk saling melengkapi supaya juga bisa melangsungkan keturunannya dan menggenapi sabda Tuhan, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Maka anak-anak melihat peran sosial yang seringkali memandang derajat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, kita bersandar pada kitab Kejadian ini anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan, sederajat. Mengapa sepadan anak-anak? Mengapa sederajat? Seperti dalam kitab Kejadian tadi, Tuhan Allah menciptakan perempuan itu diambil dari apanya? Dari tulang rusuk. Ini mau mengatakan bahwa perempuan itu adalah penolong yang sepadan untuk laki-laki. Meskipun berbeda, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur kepadamu atas peran sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Bimbinglah kami sehingga kami dapat menerima peran tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menjalankannya dengan penuh syukur sebagai anugerah dari-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dalam.